teman kuliah saya yang tersesat di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Warung Sate KMC. Kali ini saya bertemu dengan teman kuliah saya. Nah, teman kuliah saya yang tersesat di jalan yang benar. Kenapa? Karena sekarang beliau itu menjadi pimpred di inews.id. Ya, padahal peternakan loh ya. Kalau saya sih agak mending nih, peternakan buka warung sate. Tetapi ini peternakan, kuliah di peternakan, kemudian menjadi pimpred inews.id. Wah, kan itu luar biasa sekali ya. Dalam artian agak jauh ya, agak jauh tapi tidak apa-apa. Yang penting hebat semuanya. Ya, saya akan menyapanya ini teman saya kuliah dan memang unik dari dulu ya. Unik karena apa? Ini teman satu-satunya yang aneh gitu. Aneh itu ketika kuliah tidak begitu memperhatikan mata kuliah, tapi kalau ujian itu nilainya A semua. Bisa tanyakan teman-teman saya itu di peternakan ya, itu luar biasa. Saya pernah karena penasaran, saya datang ke kamarnya. Ternyata ketika mau ujian itu berantakan, buku-bukunya ya berantakan, kemudian fotokopian di mana-mana. Tapi ya itu tadi, ketika pengumuman itu saya dapat B, dia A. Hampir semua mata kuliah A. Luar biasa ya, memang ini orang luar biasa. Saya sapa ini, gimana kabarnya Mas Masiro? Baik. Oh Pak ya. Nama aja nama. Luar biasa lah ini. Saya senang sekali ya, ini udah lama, kalau tidak salah itu 2013 itu waktu ada acara kuliah, acara ini ya, reuni atau apa, kesini ketemu tapi belum sesubur ini kayaknya. Dan waktu itu belum pimpred ya. Ya. Nah iya. Gimana nih, kita mau ngobrol masalah sate atau masalah sate dulu sate, ya? Ya. Gimana nih sate KMC nih? Ini wah, kan ini Mas Marioso ini pengusaha yang sukses gitu. Amin. Memulai dari nol, mengembangkan sate KMC, sekarang sudah punya dua ya Mas ya? Ada dua di Purwokerto dan di Kroya. Ya. Nah, kalau bisa mengembangkan pasti kualitasnya bagus nih. Sate KMC ini top pokoknya gitu. Dari dulu 2013 ya, saya kesini. Terus kemarin ke Purwokerto itu kalau nggak mampir ke sate KMC ada yang kurang Mas. Iya. Jadi ini saya udah mau pulang nih, udah mau pulang. Kebetulan keingat, ada sate KMC, harus kesana nih. Karena itu saya kesini Mas Marioso. Iya. Sesuai tagline-nya, empuknya tanpa perlawanan nih. Udah habis banyak banget nih. Lebih dari 10 tusuk ini, saking enaknya sate KMC gitu. Jadi kawan-kawan kalau ke Purwokerto mampir di sate KMC, dijamin jos. Saya ini penggemar sate Mas Marioso. Oh iya. Di Jakarta bisa seminggu, bisa sekali, 2 kali itu saya nyari sate Tegal memang. Oh iya. Tegal ya. itu cocoknya saya itu gitu. Jadi tapi untuk sate KMC kalau ke Jakarta dapat ya rasanya. dapat. Ini dapat banget itu. Ini dapat. Saya di Jakarta kalau menurut saya nih, saya pribadi tidak banyak ya sate yang cocok gitu untuk saya. Nah, sate KMC ini cocok banget gitu. Jadi Mas Marioso kalau berniat mengembangkan sate KMC di Jakarta, siap kita jadi partnernya gitu. Alhamdulillah sudah ada yang mendukung ini. Siap. Iya. Kemudian untuk tengklengnya cocok juga ya, Tengklengnya tadi cuma sedikit sih Mas, tapi enak. Iya, karena saya udah ini kebanyakan satenya Mas. Iya. Saya banyak banget di satenya. Berarti pemirsa, sate KMC ini sudah diakui nih oleh pimpred inews.id. Nah, coba sekarang cerita sebentar lah, bisanya jadi ke wartawan itu seperti apa? Ini padahal peternakan loh ya. Dulu ini jarang loh yang bisa mengupas ataupun mendengar ceritanya. Sejarahnya loh gimana? Begitu lulus ya tahun 99, saya sebenarnya pernah bekerja di perusahaan peternakan. Peternakan. Setahun, tapi
karena dulu waktu kuliah itu sering petakilan gitu ya. Wah, terus Petakilan kan bener saya. Tapi nilainya A semua, ya heran saya. petakilan, terus waktu itu kerja di farm yang sepi Mas. Waduh, sepi banget tadi desa gitu ya. Waduh, nggak betah ini saya nih. Farm kan biasa di desa. Iya, itu. Saya kurang betah. Akhirnya saya mundur ya, dan mencoba, ada lowongan waktu itu di majalah ekonomi di Jakarta ya. Majalah ekonomi dulu ya? Iya, majalah ekonomi. Terus saya diterima itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 di majalah ekonomi. Kemudian 1 tahun kemudian ada koran ekonomi terbit baru gitu. Nah, koran ekonomi terbit baru ini di 2001 saya gabung masuk gitu. Nah, terus di tahun 2005 grup ada grup MNC ya. Iya. Ini mendirikan koran juga, koran Sindo ya. Iya, Nah, saya Sindo, diajak untuk gabung sana sebagai wartawan juga gitu. Dan akhirnya sampai sekarang nih Mas. Berarti 2005 sampai 2021 udah 16 tahun saya kerja di MNC. Nah, di tahun 2018 kita mengembangkan portal berita ya, ainews.id. Ainews.id ya. Sampai sekarang saya di ainews.id udah hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Ya mungkin karena cocok-cocokan Mas ya, kayaknya saya cocok gitu di profesi ini. Kayak Mas Marioso jualan sate kan sudah cocok juga. Mungkin juga sama rezekinya di sini nih Mas. Iya. Jadi ya masih istiqomah nih saya di dunia jurnalistik gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi ya bisa buat inspirasi juga ya, bahwa apa ibaratnya jurusan kuliah yang kita pilih itu ya tidak harus kita juga bekerja di bidang itu kan. Iya. Nah, itu sebagai apa ya, ibaratnya jalan untuk apa namanya itu, memoles diri kita lah ya, paling tidak ya. Iya. Mungkin gini, jadi gimana? Kuliah itu selain apa namanya hard skill ya, keterampilan sesuai bidang yang kita kuasai, itu juga membentuk soft skill. Itu penting juga gitu. Di kuliah ini kan kita juga biasa ya dulu kalau diskusi-diskusi. Iya. Diskusi antara sama mahasiswa. Iya, ini jago banget ini kalau diskusi. Apalagi dengan sesama ini aktivis mahasiswa. Iya. Nah, saya rasa itu banyak membentuk kita Mas. Membentuk kita, dan itu nanti berpengaruh bagus terhadap kita di dunia kerja. Nah, kita terbiasa untuk diskusi dengan orang, menyampaikan gagasan, menerima pendapat orang dan sebagainya. Itu penting sekali gitu. Itu sih Mas. Iya. Seperti itu ya ceritanya. Ya luar biasa memang. Nah, kalau Mas Marioso gimana? Kok tertarik dulu langsung bikin KMC ini? Iya. Karena saya wartawan ya, jadi saya gantian nanya. Iya, nggak mau kalah. Biasa nanya. Jadi saya kan waktu itu kita sekelas ya, kuliah bareng, lulus. Lah kemudian waktu itu 1 tahun saya kerja di peternakan. Pernah juga ya? Peternakan, pernah di Cariu waktu itu, di Jonggol, peternakan kambing perah. 1 tahun, kemudian waktu itu menikah. Nah, suruh mertua, udahlah di sini saja, di Purwokerto saja. 2002 berarti ya, 2002 di Purwokerto. Kemudian saya melihat waktu itu banyak orang yang kesusahan untuk melaksanakan akikah gitu. Saya melihatnya itu sebagai suatu peluang, akhirnya buka usaha akikah. 2003. Jeli sekali beliau mau lihat peluang. Memang bakatnya dari dulu pengusaha nih. Jadi 2003 mulai usaha akikah, kemudian semakin banyak pelanggannya. Waktu itu banyak yang bertanya, misalnya buka warung sate saja, meminta yang buka warung sate lah, biar kita nanti kalau kangen dengan masakannya itu bisa datang ke warung satenya. Akhirnya 2010 kita buka warung sate KMC gitu ya. Itu juga sempat ya 2010 sempat berpikir juga kan, nyari-nyari nama yang pas apa. Kemudian setelah kita cari yang unik, kita nemu sate KMC, kambing masih cempe. Kemudian berjalan 2018 itu banyak yang permintaan kambing guling. Nah, akhirnya saya sempat belajar kambing guling. 2018 kita usaha kambing guling sama namanya Bang Yos. Gitu, kambing guling Bang Yos. Memang sih sempat ada yang bertanya-tanya, ya kok namanya beda-beda. Sebetulnya itu sesuai dengan perjalanan juga. Farhan Akikah itu nama anak saya, gitu. Biar nanti kalau dilanjutkan kan tinggal namanya ya, Farhan Akikah. Kalau KMC memang waktu itu kita pikirkan apa yang pas. Nah, kalau kambing guling itu biar nama saya lah dikenal gitu. Seperti itu Mas. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya hampir berjalan, berarti warung satenya 11 tahun. 11 tahun ya? Ya, kalau Farhan Akikah berarti hampir 18 tahunan.
ada rencana untuk ekspansi ke luar 2 daerah tadi nggak Mas, selain Kroya Purwokerto? Ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya itu tadi ya, kita rencananya pengen mengembangkan usaha. Tapi memang sate itu perlu pertimbangan yang matang ya, karena memang pangsa pasarnya itu unik gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu tingkat kesukaan di daerah situ seperti apa terhadap sate kambing. Seperti itu. Malah saya yang ditanya. Gak apa-apa, karena teman kuliah saling tanya aja gitu. Iya. Ya, semoga semakin sukses ya. Amin. Mas Irong juga semakin sukses karirnya gitu Amin. ya. Kalau ke Purwokerto Pasti mampir. pasti mampir. Syukur-syukur buka cabang di Purwokerto ya. Kantornya. Kantornya ya. Iya. KMC juga bisa buka di Jakarta. Ya, mudah-mudahan. Ya, mungkin itu yang kita bisa sampaikan, bahwa mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya, terutama tentang perjalanan karirnya yang beliau ini yang menginspirasi banyak sebetulnya. Waduh, ya gitu dulu. Terima kasih atas kunjungannya. Saya ini kehormatan sekali nih kedatangan Sama-sama, Mas tim Marjoso. Brand ya. Makin sukses. Ya, amin. KMC, kambing guling Bang Yos, Wahran Akika. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis apa itunya? Iya.